belajar lagi, melanjutkan tutorial materialize kita kemarin. Untuk teman-teman yang belum ngikutin, baiknya ngikutin dulu ya. Sebelumnya kita udah bikin navigation bar ini ya. Ini nggak ada link kemana-mana sih. Bikin header ini kan, fix header. Kita belajar juga bikin apa, gambar-gambar, nampilin gambar, terus bikin footer. Sederhana ya. Nah ini kalau ada notif kita keluarin modal ya, modal yang di fix di bottom ya. Nah kalau misalnya kita kecilin juga resolusinya, sebisa mungkin kita buat supaya menyesuaikan lah ya. Nah ini nih ada navbar left nya ya. Nah kita mau ngelanjutin dan mau berkenalan dengan yang namanya workbox. Waduh, kerja box. Yoi kan, kerja box apa itu? Kotak. Box itu apa sih? Box kotak ya. Jadi kerja kotak. Ini apa sih? Oh iya benar, kerja kotak. Nah kita mau kenalan sama si kerja kotak. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa si kerja kotak ini, si workbox ini berhubungan sama yang namanya service worker. Woy. Jadi pekerja layanan ya, service worker. Jadi intinya adalah kita mau coba website yang udah kita buat sedemikian rupa ini, sedemikian kerennya ini. Kita mau bikin bisa diakses meskipun offline gitu ya. Cuma daripada kita harus setup pakai service worker secara manually gitu ya, secara kita activate, kita install, kita sendiri-sendiri gitu kan repot ya. Nah kita mau pakai bantuan si workbox ini supaya lebih mudah dan santuy ya. Langsung saja. Ini juga saya belum ada coba-coba dulu nih, asal langsung sikat aja nih. Jadi kalau meledak mohon dimaklumi ya. Pertama kita buat dulu service worker.js. Ini satu file sebagai service worker kita ya. Nah selanjutnya, nah ini nih, kita harus daftarin dulu service worker yang udah kita buat, file service workernya, dengan cara membuat text script kayak gini nih. Oke ya, kita coba ya. Saya kecilin. Ini, nah, start by creating file called serviceworker.js. Nah, kita disuruh cuma konsolok aja di sini ya. Kita coba konsolok. Nah, kita konsolok aja. Hello. Ini udah lama nih nggak coding JavaScript nih ya. Hello from serviceworker.js. Oke. Nah, begitu aja. Selanjutnya dia bilang, in your web page, register your new service worker file like so. Nah, dia suruh, ini kenapa nggak bisa diklik ini? Wah, ngehang komputer saya. Meledak. Wah, nggak bisa di-post lagi. Kenapa ini? Oke, mau dia merespon dia. Saya pakai sambil record jadi ngamuk dia. Oke ya. Selanjutnya kita buka file index.html. Kita buat di sini file untuk load service worker kita dengan cara text strip aja dulu, disatuin di sini, nggak usah dibuat file terpisah dulu. Tapi kalau mau dibuat file terpisah sih nggak apa-apa sih. Nah di sini kita bikin jika, jadi kalau service worker, jika service worker ada pada pada objek navigator gitu ya. Nah, kita mau ngeload si service worker-nya. Nah, kawan-kawan bisa coba di sini. Tumben bilang kawan-kawan. Nah, di sini kita bisa jalanin sebenarnya perintah di sini bisa kita tulis nih. Navigator. Nah, di navigator ini kita bisa akses objeknya, ngecek ada nggak service worker. Nah, harusnya dia ada ya. Untuk versi Chrome sekian ke atas itu harusnya udah ada. Nah, code kita ini, code if ini untuk ngecek ada nggak sih service worker di navigator. Kalau ada artinya kita support service worker kan. Kalau enggak ya nggak support gitu. Jadi di sini kita, karena kalau dia ada, kita mau daftarin ketika DOM-nya di load, kita mau daftarin service worker-nya. Ini ada callback ya. I love JavaScript. Yoi. Dah. Di sini kita bikin navigator yang ini dot service worker, karena dia ada kan, di register. Metodenya namanya register untuk meregistrasikan file service worker yang udah kita buat di sini.
Ini kita isi dengan nama filenya. Ting. Nah, sesimpel itu mendaftarkan sebuah file serviceworker.js yang udah kita buat. Nah, kemudian kita coba refresh lagi sambil membuka konsol. Ini klik kanan, inspect ya, atau Ctrl Shift I boleh. Di sini kita refresh patch-nya. Nah, ngebul kan dia. Dia bilang fail to register service worker. Nah, ini nih. URL protocol is not support. Bentar kita cek serviceworker.js. Coba ya. Kita ada kesalahan apa? Belum apa-apa udah salah, bikin malu aja. Bentar, kita cek lagi. Register service worker. Harusnya benar sih ya. Coba kita hapus ini. Kita refresh lagi. Wah, nggak mau dia. The current origin is not support. Oh, kita lanjutin lagi ya. Nah, sebelum kita import si workbox, kita harus setup si service worker dulu. Nah, ini saya cek dulu nih kenapa nih. Ini nih, navigator, service worker. Ini oke, di register service worker. Kayaknya sih ya, kalau saya bilang ya, ini karena kita jalaninya langsung sama browser. Nah, coba kita download Chrome Web Server. Jadi si Chrome itu punya istilahnya kayak add-on atau plugin gitu, extension. Namanya Web Server for Chrome. Nah, kita tambahin dulu untuk memastikan ya, apakah setelah kita install Web Server for Chrome ini kita bisa ngejalanin service worker kita. Nah, ini setelah saya cari ada Web Server for Chrome setelah kita install add-onnya. Kemudian saya pilih folder di mana codingan saya berada. Ini di mana nih? Open containing folder. Nah, dia ada di data download di Mariway. Dia ada di sini, data downloadan di Mariway. Nama filenya basic ya. Kita coba open. Kemudian kita klik link defaultnya, kita coba akses konsol lognya. Nah, semua berubah ya. Jadi intinya untuk ngejalanin service worker kita butuh bantuan web server for Google Chrome ini. Jadi istilahnya kita butuh web server lah. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini udah ada hello from serviceworker.js. Artinya codingan kita ini kita sudah berhasil mendaftarkan service worker kita yang di dalamnya cuma konsol log doang. Ini sebenarnya file JavaScript biasa doang. Kalau itu udah, barulah kita bisa cek juga di sini nih. Di application service. Nah, ini ada service worker kita yang udah keload ya. Untuk ngeceknya begitu. Saatnya kita ngeload workbox kita. Kita bisa pakai loader, kita bisa pakai bundler, atau kita bisa pakai CDN. Ya. Nah, kita pakai ini aja nih. CDN aja ya, biar asik-asik jos. Mana CDN? Nah, caranya begini. Ini ada linknya, versi 512 ya, workboxnya. Nah, cara ngeloadnya cuma kayak gini doang nih. Di service worker kita hapus ini, kita jalanin import script. Wah, udah kayak which is good lah ya. Ini kita copy aja ya URL ya, terlalu panjang kalau diketik. Kita paste di sini ya. Udah gitu doang. Ngeload workbox gitu doang, itu menyenangkan sekali ya. Nah, di sini baru kita bisa mulai berkarya nih. Kita mau buat, nah ini kita udah ngeload, kita bisa bikin kondisi lagi ngebaca. Jika workbox udah berhasil di load, ini ada variabel workbox harusnya, maka kita bisa console log, yaitu workbox has been loaded. Ya, di luar dari itu, kalau nggak ada workboxnya, maka kita bisa katakan workbox apa? Nah, ini didn't load ya, didn't load. Dah.
Kita coba, kita cek. Harusnya kalau workboxnya berhasil di load dengan baik, muncul ya konsol log lagi ya. Kita cek di konsol, kita refresh. Tada, workbox has been loaded ya. Artinya workbox sudah berhasil kita install. Udah gitu dong, menyenangkan sekali ya. Jadi step 1 bikin service worker.js. Langkah kedua adalah kita daftarkan pada event load ketika domain di load. Yang ketiga kita load workboxnya. Nah, untuk persiapan service worker dan workboxnya kita sampai sini dulu ya. Lanjut di video berikutnya. Thank you.